Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, pujian, penyembahan, dan revival. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang membangkitkan revival, yaitu kebangunan rohani dalam hidup kami, dalam hidup kami dan gereja-Mu. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat penebus, bacaan kita dari 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ya sahabat penerobos, salah satu bagian terpenting dalam kekristenan yang akan mendukung kebangunan rohani adalah pujian dan penyembahan. Bagaimana pujian dan penyembahan dapat menjadi bagian penting dari revival, kita akan belajar, yaitu pujian dalam kebersamaan. Seperti tadi yang kita baca di ayat 13, pujian dinaikkan oleh para penyanyi, peniup nafiri dan seluruh umat secara bersama-sama. Revival selalu hadir ketika gereja bersatu dalam penyembahan. Jadi ketika ada dalam kebersamaan, unity, bersatu sehati, berdoa bersama-sama, maka hadirat Tuhan turun, lawatan Tuhan terjadi, kebangunan rohani akan dialami oleh seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah itu. Nah saudara, pujian sejati akan membuka ruang bagi Allah menyatakan kemuliaannya, yaitu dikatakan Tuhan bertata di atas setiap pujian umatnya. Jadi waktu ada pujian dan penyembahan yang dilakukan bersama-sama dengan hati yang murni kepada Tuhan, maka Allah hadir, kemuliaannya dinyatakan, dan lawatan Tuhan pasti akan mendatangkan satu kebangunan rohani, kebangkitan gairah untuk kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi saudara, kita pelajari revival tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran Allah yang nyata. Jadi kebangunan rohani itu adalah inisiatif Tuhan, dimulai dari kerinduan kita yang diresponi oleh Tuhan dengan lawatan yang dinyatakannya kepada kita. Jadi hadirat Tuhan akan membuat manusia sadar akan kekudusannya dan keterbatasan dirinya. Saudara, ini yang akan Tuhan lakukan. Seperti pengalaman saya pribadi kepada Tuhan, dimulai dari kerinduan yang Tuhan taruhkan di hati saya responi kerinduan, saya responi panggilan Tuhan untuk saya lebih mendekat kepadanya melalui teman saya yang datang mengajak saya di sebuah KKR. Dan ketika saya datang, disitulah Tuhan nyatakan lawatannya. Ketika saya rindu bersama dengan semua yang hadir pada saat itu, kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu hamba Tuhan berkata, di sini Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api. Siapa yang mau terima, angkat tangan. Saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan, saya rindu mengenal Engkau lebih lagi. Lalu saya merasakan lawatan Tuhan yang membuat saya merasa saya orang yang paling berdosa. Saya merasakan kelemahan saya dan kebutuhan saya akan Tuhan. Saya nangis, saudara. Setelah itu saya dilawat Tuhan dengan cara yang ajaib.
seperti terjadi pada kisah para rasul 2 di hari Pentakosta, di mana lidah api turun atas para murid dan keadaan mereka seperti mabuk anggur. Itu yang saya alami pada saat itu. Sampai saya dilawat, saya jatuh bangun, saya mendapat roh sukacita. Sampai pelataran parkir, saya menuju ke mobil di parkiran saya sambil tertawa, sambil jalan sempoyongan. Seperti orang mabuk, saudara. Dan besoknya saya bilang, itu ibadah apa ya? Seperti ada hipnotisnya atau apa? Saya jujur nggak pernah mengalami hal yang seperti demikian. Teman saya bilang, itu Roh Kudus, kamu akan lihat buahnya. Dan benar saudara, beberapa hari setelah itu saya merasakan satu perubahan di dalam diri saya. Satu kerinduan yang berkobar untuk saya mencari Tuhan lebih lagi. Satu kerinduan untuk saya datang kepada Tuhan lebih lagi. Satu kerinduan untuk saya baca firman Tuhan lebih lagi. Yang kalau dulu baca firman Tuhan itu ngantukin saudara. Tapi sejak Tuhan melawat saya merasakan firman yang saya baca itu seperti saya ada di dalamnya. Kadang saya menangis terharu, kadang saya bersuka cita gembira. Dan itu yang saya rasakan ketika saya baca firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dengan cepat saya selesaikan untuk membacanya. Saudara, semua dimulai dari inisiatif Tuhan. Dan respon saudara akan menentukan kehadiran lawatan Tuhan. Kehadiran Tuhan yang melawat hidup saudara dan saya. Jadi yang pertama tadi dikatakan, pujian di dalam kebersamaan, saudara. Jadi fokus mereka yang berkumpul memuji menyembah Tuhan yaitu hanya satu. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ketika gereja bersatu meninggikan Tuhan, ego dan agenda pribadi dilebur, saudara. Tidak lagi ada ego, tidak lagi ada kepentingan pribadi. Semua satu, hanya memuji Tuhan. Bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setianya. Bahwa ia baik, Tuhan baik, saudara. Dan inilah yang mendatangkan lawatan Tuhan. Tuhan hadir dalam kemuliaannya dan kebangunan rohani pasti akan terjadi. Jadi dimulai dari pujian dalam kebersamaan. Jadi ketika kita gereja bersatu meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa buat kita, saudara. Jadi mari kita datang beribadah dengan hati yang siap memuji, bukan menilai. Ingat saudara, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan menilai, wah worship leadernya nggak ngangkat nih lagunya. Wah pendetanya khotbahnya kok begini begitu. Enggak saudara, bukan begitu yang harus kita lakukan. Tapi memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap hati yang murni dalam kebersamaan. Itu yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Jadi saudara, ibadah itu sebagai momen kesatuan bukan perbedaan. Jadi dalam ibadah harus bersatu, sehati, unity, fokusnya sama Tuhan aja ya saudara. Jadi saudara, yang kedua tadi adalah hadirat Allah yang akan disingkapkan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan di rumah Tuhan, maka awan kemuliaan turun. Dan di dalam perjanjian lama hal ini menunjukkan pada manifestasi hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan yang membuat kemuliaannya membuat para imam tidak kuat berdiri. Jadi kalau saudara, ada banyak orang yang dilawat Tuhan, rebah begitu saudara, kemuliaan Tuhan sedang turun atasnya. Dan saya percaya Tuhan mau melakukannya buat kita semuanya. Jadi pujian sejati akan membuka ruang bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Revival tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran Tuhan. Itu yang penting saudara catat, bahwa revival terjadi karena ada kemuliaan Tuhan turun. Dan bagaimana kemuliaan Tuhan turun? Ketika ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan sikap hati yang benar. Jadi hadirat Allah akan membuat manusia sadar akan kekudusannya dan kelemahannya. Ayo saudara, kita bangun pujian yang murni, bukan untuk performa ya. Berhenti dari aktivitas yang mengalihkan fokus saat menyembah. Jadi fokus kita harus hanya kepada Tuhan. Jadi tidak fokus kepada diri kita sendiri. Nah saudara, ketika kita mengalihkan fokus kita dari diri kita kepada Tuhan, maka saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Inilah yang harus kita lakukan saudara. Persiapkan diri saudara untuk ke rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk fokus memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, pelayanan dipersembahkan. Seperti yang kita baca di ayat 14, para imam tidak tahan berdiri untuk melayani karena hadirat Allah yang begitu kuat. Revival akan membuat pelayanan manusia tunduk pada otoritas ilahi. Artinya saudara, tunduk
pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi seorang ketika mengalami lawatan Tuhan, maka Tuhan akan bawa ia pada ketaatan dan penundukan diri akan otoritas Tuhan. Taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi fokus pelayanan kita bukan lagi rutinitas, tapi menjadi respon penyembahan yang nyata. Saudara, saya memang rutin saudara melakukan aktivitas seperti doa pagi Senin sampai Sabtu, ada persekutuan doa dari Senin sampai Jumat, ada pemuritan Selasa dan Kamis, dan segala hal rutinitas dalam pelayanan yang saya lakukan saudara. Tapi bagi saya bukan masalah rutinitas, bagi saya itu adalah persembahan, penyembahan. Artinya anugerah kelayakan Tuhan untuk mempercayakan saya bisa melayaninya sampai hari ini. Buat saya itu adalah penyembahan saya kepada Tuhan, yaitu dalam bentuk melayani Dia, memuridkan jiwa-jiwa, mengajar mereka untuk mereka mengenal Tuhan lebih lagi, dan yang penting adalah menjalankan tugas amanat agungnya Tuhan. Ya saudara, ini tahunnya, tahun di mana amanat agung harus kita jalankan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan saya. Ketika hadirat Tuhan memenuhi umatnya, pelayanan akan menjadi sukacita bukan beban. Yes saudara, saya nggak merasakan bahwa pelayanan itu beban. Buat saya pelayanan adalah sukacita karena Tuhan masih mempercayakannya kepada saya. Bahkan saya memohon sama Tuhan dengan tiarap berkata, Tuhan layakkan saya tetap melayani Tuhan. Karena adalah anugerah dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa melayani Dia. Hendaklah sahabat penerobos juga berpikir demikian. Melayani Tuhan adalah sukacita. Ibaratnya seorang yang bekerja di sebuah perusahaan besar dengan fasilitas yang hebat. Tentunya ia berharap untuk bisa tetap bekerja di sana. Oleh karena itu selama kontrak kerja, saya percaya dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia akan menunjukkan kualitas kerja yang baik agar diperpanjang kontrak kerjanya. Nah begitulah juga hendaknya saudara dan saya bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, dengan antusias dan semangat. Dan saya percaya Tuhan akan terus mempercayakannya kepada saudara. Karena Tuhan punya janji buat kita. Barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Barang siapa dapat dipercaya tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Ya saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan untuk melayani Dia. Saudara, buat saya adalah kebanggaan bisa melayani Dia. Kalau dulu saya bisa bekerja di sebuah perusahaan konglomerat dengan gaji yang lumayan saudara, dengan jabatan yang bolehlah. Tapi hari ini saya jauh lebih bangga lagi. Karena saya tahu saya bekerja bukan hanya kepada seorang konglomerat, tapi saya bekerja kepada raja segala raja, konglomerat di atas segala konglomerat, Tuhan Yesus yang hebat dan dahsyat, penguasa pengendali alam semesta. Wow saudara, itu keren banget. Dan janji Tuhan, 7 keturunan diberkati Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Bagi saudara saya yang hari ini sudah masuk dalam panggilan Tuhan, itu melayani pekerjaannya, marilah bekerja dengan penuh sukacita. Jangan jadikan pelayanan itu beban, tapi pelayanan adalah anugerah dan kehormatan. Kalau ada orang yang gak bisa saudara menggantikan dia, saudara harus bersyukur. Jangan bilang, kok saya lagi. Wow, kalau buat saya itu adalah anugerah. Bukan orang itu yang mempercayakan, tapi Tuhan sedang mempercayakan itu kepada saya. Nah, hendaklah kita berpikir demikian saudara, karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan yang mempercayakan pelayanan, yes, Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin untuk mempercayakan kepada saudara. Mari saudara, lakukan tugas pelayananmu dengan penuh sukacita, jangan jadikan itu beban buat saudara. Jadikan setiap pelayanan sebagai persembahan terbaik bagi Tuhan. Layani dengan motivasi penyembahan, bukan untuk diakui saudara. Jadi kalau kita motivasi kita penyembahan, saudara tidak akan berharap pujian dari manusia, penghargaan dari manusia, imbalan dari manusia. Kita melakukannya seperti buat Tuhan, dari Tuhanlah kita memperoleh upahnya. Amin. Kalau Tuhan yang memberikan upah itu luar biasa saudara, maka saudara akan menikmati sukacita yang di luar daripada kapasitas manusia. Artinya bukan karena situasi, keadaan, kondisi saudara bersukacita, tapi kalau Tuhan yang memberikan upahnya, walaupun gak punya uang, walaupun saudara dianiaya,
Walaupun saudara mengalami banyak kesulitan dan goncangan, saudara tetap bersuka cita. Karena sukacita yang Tuhan kasih bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Akan terpancar muka yang berseri-seri, semangat yang berkobar-kobar, antusias melayani, dan sukacita yang selalu ada pada kita semua. Sahabat penerobos, tetaplah ada di jalan yang Tuhan sudah rintis. Ingat saudara, jangan keluar dari jalan itu. Karena keluar dari jalan yang Tuhan rintis, di situ ada singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, yaitu iblis saudara. Di situ ada kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa kegelapan yang dia lakukan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dicurilah pikiran buat orang stres, khawatir dan takut dan putus asa. Ketika seorang masuk dalam level dicuri pikirannya, dia akan masuk level kedua. Strategi iblis adalah membunuh. Orang yang stres, putus asa, kehilangan pengharapan, pengen bunuh diri. Bukan dia yang pengen, iblis yang melakukannya dan menggerakkan orang itu untuk melakukan bunuh diri saudara. Dan yang pasti binasa masuk neraka itu adalah kepastian. Oleh karena itu saudara, Tuhan sudah merintis saudara ketika Tuhan memanggil kita mendekat kepada Yesus. Tuhan sendiri yang mengajar saudara. Tuhan merintis jalan yang lurus buat kita. Tetaplah di jalan itu. Walaupun di jalan itu ada api yang mungkin saudara lewati. Walaupun di jalan itu ada sungai yang arusnya deras saudara hadapi. Tapi percayalah janji Tuhan. Engkau tidak akan terbakar. Engkau tidak akan dihanyutkan. Ada tangan kanan Tuhan yang siap menopang. Yang siap mengangkat. Yang siap menuntun kita. Dan dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah tertidur. Dia akan terus menuntun jalan kita. Sampai kepada tujuan akhir. Keselamatan jiwa saudara dan saya. Wow, sukacita besar buat saya dan buat sahabat penerobos kalau hari ini kita masuk dalam panggilannya. Terutama kita bisa masuk di awal tahun yang baru. Ya, kita perlu Tuhan di awal tahun yang baru. Ingat saudara, prioritaskan Tuhan. Dan ketika engkau melakukan, engkau akan merasa sukacita yang besar. Saya bersyukur saudara, di akhir tahun kemarin saya bisa masuk ke Menara Doa ICC bersama dengan suami dan beberapa teman-teman pengerja saudara. Jujur saudara, ada anak saya bilang gini, Mama ngumpul aja lah kita bakar-bakar biasa gitu, ngumpul di akhir tahun, keluarga berdoa begitu. Tapi Tuhan yang menaruhkan saya untuk saya pergi ke Menara Doa. Jadi sempat saya berpikir ya sudahlah batal lah ya, ngumpul sama anak-anak aja. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, engkau yang harus mengajar anak-anak, bukan anak-anak yang mengajar engkau. Dan itulah yang buat saya ambil keputusan untuk saya pergi ke Menara Doa. Dan ternyata di sana di malam hari jam 10 malam di tanggal 31 Desember. Ternyata banyak orang yang berdoa bersama dengan keluarga. Suami, istri, anak, bahkan bayi ada yang dibawa. Oma, opa ikut di sana. Wow, saya sangat bersuka cita mengakhiri tahun yang baru bersama dengan Tuhan di tempat yang tinggi saudara. Yaitu memuji, menyembah dia dan mengakhiri dengan sorak-sorai kemenangan. Wah, saya bersyukur saudara, buat saya itu adalah anugerah terbesar. Dan di awal tahun tanggal 1 buat saya prioritas saya harus pergi ke rumah Tuhan. Saya harus mengawali tahun saya pertama, hari pertama bersama dengan Tuhan. Saya nggak boleh kemana-mana, saya harus pergi ke rumah Tuhan. Dan itu merupakan satu prinsip. Oleh karena itu saudara mulai belajar fokus prioritaskan Tuhan. Maka berikutnya lihatlah Tuhan akan menuntun jalanmu. Tuhan akan merintis terus jalan yang membawa saudara keadaan yang lebih baik lagi. Saudara akan dibawa naik tidak turun dan diangkat menjadi kepala tidak menjadi ekor. Hidup saudara akan penuh sukacita. Ada satu kebangkitan di balik pujian dan penyembahan. Ada revival yang Tuhan akan lakukan buat hidup saudara dan buat orang di sekeliling saudara. Sahabat penerobos, tetaplah dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Katakan Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lihatlah Tuhan yang akan membimbing dan menuntun saudara. Tuhan yang akan mengajar kita banyak hal yang Tuhan akan ajar dalam hidup saudara. Yaitu mengajar bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata-kata. Tuhan akan memimpin dengan caranya yang ajaib. Engkau akan dibawa Tuhan kepada kemuliaan lepas kemuliaan. Sahabat penerobos, betapa berbahagia sahabat penerobos dan saya. Ingat tentang kisah Yosafat, Raja Yosafat. Ketika saat itu kerajaannya diserang oleh Bani Amon, Moab dan orang-orang pegunungan Seir.
Maka takutlah dikatakan Yosafat, dan ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Dan ia berkata kepada semua rakyatnya untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Lalu dipersiapkan, bukan dipersiapkan pasukan prajurit yang hebat, enggak saudara. Yang dipersiapkan Yosafat adalah pemuji dan penyembah. Lalu mereka berkumpul dan mereka naik ke gunung pujian dan mereka pergi ke lembah pujian. Di situ mereka memuji menyembah Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Wah, mereka sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Dan apa yang Tuhan lakukan? Mereka dari Bani Amon, Bani Moab bersatu berperang melawan orang-orang dari pegunungan Seir yang berusaha menyerang kerajaan Yosafat. Setelah dimenangkan, orang pegunungan Seir dikalahkan, maka Bani Amon, Bani Moab berperang berdua mereka. Dan akhirnya mereka rebah. Ketika Raja Yosafat dan pasukannya datang, turun, bukan berperang, menjarah saudara. Karena mereka sudah mati semuanya. Wow, luar biasa kuasa pujian dan penyembahan. Mari sahabat penerobos, kita belajar dari para nabi, para rasul, bagaimana kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh, yaitu ketika mereka fokus. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan. Ketika mereka takut, mereka cari Tuhan. Mereka nggak cari mana-mana. Nggak minta pertolongan kepada siapapun. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka melihat pertolongan yang hebat. Jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang melampaui dari akal pikiran manusia. Nah, itulah saudara yang kita perlu pelajari, satu sikap hati, yaitu fokus kepada Tuhan. Pujian penyembahan biarlah menjadi prioritas utama hidup saudara. Dan lihatlah pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya ingat juga kisah tentang Daud. Ketika ia pulang bersama dengan pasukannya ke rumahnya di Siklak. Lalu yang terjadi, rumahnya terbakar. Istri, anak dan seluruh hartanya dirampas. Maka menangislah mereka bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Semua pasukan yang bersama Daud mau lempari Daud dengan batu. Daud sangat terhimpit. Daud sangat sesah. Dan yang dilakukan oleh Daud, maka ia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu berikutnya, Tuhan menuntun jalannya. Bagaimana ketika Tuhan berkata pergi dan mereka berjumpa dengan seorang budak dari pasukannya membakar rumah mereka di Siklag. Lalu berikutnya, Daud melihat bagaimana istri, anak, hartanya bahkan lebih banyak kembali lagi kepada mereka. Wow, keren banget saudara Tuhan kita. Kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, gak ada habis-habisnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih dan setianya Tuhan baik dan Dia layak menerima pujian penyembahan yang terbaik daripada sahabat penerobos dan saya. Mari sahabat penerobos, tetap dalam jalur yang Tuhan rintis. Jangan keluar daripada jalan itu. Karena di jalan itulah Tuhan bekerja. Menggenapi semua janji-janjinya. Di jalan yang Tuhan rintis itu, engkau akan melihat betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Yesus hidup, Yesus ada. Dan Yesus layak menerima pujian penyembahannya terbaik dari sahabat penerobos. Demikian sahabat penerobos, biarlah ucapan syukur ada pada kita di awal tahun ini. Dan mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemana Tuhan membawa, tetaplah fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu, prioritas utama hidup saudara. Dan Tuhan akan membuka jalan untuk setiap masalah rintangan yang ada di depan saudara dan saya. Mari sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos agar pujian penyembahan menjadi prioritas utama hidup kita. Dan lihatlah kemuliaannya akan memimpin jalan saudara dan saya. Terima kasih Bapa, hentinya kami naikkan syukur untuk kasih dan setia Tuhan yang mengajar, membimbing, menuntun kami dengan tak henti-hentinya. Mari Tuhan pimpin kami sepanjang tahun ini, tuntun jalan kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Engkau lah yang memberi kemenangan bagi kami. Bagimu segala hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link buat saudara untuk kita bersama-sama belajar sampai kita di garis finish. Tetap melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.